Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini Jumat tanggal 22 Juli 2011 kita dapat dipertemukan kembali di acara Kimchi, Kajian Islam Muslimah Cyber. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PPM IMUSKA Korea dan radiopengajian.com. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dan rahmat untuk sekalian alam. Karena beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam hingga saat ini. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat muslimah, sahabat-sahabat muslimah, pendengar setia Kimchi yang dirahmati Allah. Ya, baiklah, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Dari ya di radio IMUSKA ya, imuska.org sudah hadir ada Ayi di Busan ya, Mbak Ayi, kemudian ada Kulniati Sara ya, ada Muslimah Korea, ada Umu Yumna, Mbak Kiki ya. Ya, apa kabar semuanya, mbak-mbak yang sudah hadir. Kemudian di Skype sendiri ada Mbak Aida, ada Mbak Arisa. Ya, semoga selalu dilimpahkan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena di radiopengajian.com ada acara yang hampir bersamaan dengan Kimchi, jadi semua pendengar Kimchi yang di radiopengajian.com semuanya dialihkan ke Radio IMUSKA. Tapi nantinya acara ini akan disiarkan ulang di radiopengajian.com. Ya, baiklah sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Nah, untuk menyambut Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, ya insya Allah 10 hari lagi ya kita akan melakukan ibadah Ramadan. Maka tema Kimchi kali ini adalah Ramadan tetap di hati, walau bukan di negara sendiri. Ya, sesuai dengan temanya ya. Nantinya di sini akan dibahas tuntas ya tentang bagaimana kita mempersiapkan dalam menghadapi Ramadan, persiapan kita. Kemudian ada bagaimana agar kita bisa menjadikan Ramadan sebagai sarana memperbaiki diri. Dan juga akan dibahas tentang bagaimana kiat-kiat memaksimalkan ibadah Ramadan di tengah-tengah kesibukan kita agar kita tetap istiqomah selama menjalankan Ramadan tersebut walaupun bukan di negara sendiri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang S1-nya ya, lulusan dari belahan bumi bagian barat ya, tepatnya di Mesir, yaitu Mbak Maryam Konitat, yang dengan senang hati akan membagikan ilmunya tentang Ramadan dan juga sharing pengalaman beliau tentang menjalankan Ramadan di negeri orang ya, khususnya di Mesir. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketikkan melalui chatbox di imuska.org. Nah, baiklah, sebelum kita masuk materi, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau
terlebih dahulu karena seperti pepatah bilang, ya, tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap beliau Mariam Konitat LC, biasa dipanggil Ita. Kelahiran Jakarta tanggal 31 Desember 1988 dan belum nikah. Hobinya menulis, berenang, dan membaca. Kemudian kontak beliau di komplek Gria Telaga Permai Blok D2 nomor 34 Jalan Raya Bogor KM 40 Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat. Emailnya jundy jundy_88 Riwayat pendidikan MI Samrotul Waton, Kudus, Jawa Tengah pada tahun 94 sampai 2000, kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu MTS Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat, dan MAK Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat, dan pendidikan terakhir di S1 Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan hadis. Kemudian pengalaman organisasi beliau, wah, banyak sekali nih ya. Divisi Bahasa OSHK, Organisasi Santri Husnul Khotimah, tahun 2005. Kemudian Wakil Ketua 2 Fospek HK, Forum Silaturahim Pelajar Jakarta Husnul Khotimah, 2005. Kru dan staf redaksi Majalah Akyas Husnul Khotimah 2004-2005. Divisi Kajian BO Wihdah PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Mesir, 2008. Kemudian Divisi Intelektual KPJ Mesir, Kesatuan Pelajar Jakarta Mesir, tahun 2008, dan pimpinan BPA PPMI Mesir, Badan Perwakilan Anggota Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir, tahun 2009 sampai 2010. Ya, aktivitas beliau staf pengajar di LTQ Rahmaniyah Depok 2010 sampai 2011. Kemudian ketua bagian muslimah dan staf ketua bagian muslimah dan staf pengajar LTQ Muyasaroh Depok 2011, dan menulis cerita pendek epik cerita bersambung yang diposting di www.anidaonline.com. Ya, wah, hobi beliau menulis ya ternyata. Wah, banyak sekali ya aktivitas dan pengalaman organisasinya. Baiklah, saya sapa dulu Mbak Ita. Assalamualaikum, Mbak Ita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya terdengar juga. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman muslimah di Korea. Ya. Alhamdulillah. Ada ya, Mbak, ada teman-teman yang dari salatu lain. Wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya lah. Alhamdulillah teman-teman muslimah semua, kita masih diberikan iman, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sangat mahal harganya, sangat mahal nilainya. Hidayah itu sangat mahal didapat. Dan alhamdulillah kita semua di sini yang mungkin sedang mendengarkan kimchi masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman, tanpa Islam, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kita tidak akan bisa merasakan betapa besar pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan nanti. Baiklah teman-teman muslimah di Korea yang saya hormati, izinkan perkenankan saya untuk sedikit mungkin kita bisa mengkaji bersama-sama tentang bagaimana atau bagaimana menyiasati agar bulan Ramadan di luar negeri atau melaksanakan bulan Ramadan di negara lain seperti di negeri sendiri. Bagaimana tips-tipsnya agar kita tidak putus semangat, tidak kemudian tidak membuat apologi yang mengatakan bahwa kita di negara orang, Ramadan yang berbeda dengan Indonesia, jadi kita tidak bisa maksimal melaksanakannya. Nah, mungkin kita akan sedikit mengawali dengan beberapa kita review sebentar tentang keutamaan bulan Ramadan yang sering berkali-kali kita dengar dari tahun ke tahun, sering kita dapatkan barangkali di kajian-kajian, sering mendengar, sering mendapatkan mungkin nasihat dari beberapa teman, itu betapa bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, bulan yang penuh berkah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu wa yaqul, kata Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Beliau berkata, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Rasulullah bersabda, telah datang, kata beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, itu bulan yang diberkahi oleh Allah. Kataballahu alaikum siyamahu, yang diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Fihi tuftahun abwabul jannah, yaitu apabila masuk pada awal bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, yang ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan tak satu pun di antara pintu-pintu itu yang terbuka, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Ada hadis lain mengatakan tentang keutamaan bulan Ramadan, sangat mungkin hadis ini sering sekali kita dengar. Itu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nairan wa sufidat asyayatin. Bila datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Atau ada lagi hadis menyebutkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Subhanallah ya, begitu banyak hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan ini atau pahala-pahala ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Kita telah mendengar bahwa bulan yang penuh berkah barangkali ya, bulan di mana segalanya itu